Di meja istirahat karyawan, ada roti baru dengan aroma yang sangat menggoda dan setiap gigitan terasa seperti menelan jeritan terakhir Rudy. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Tahun 2005, kawasan industri Cikarang berkembang pesat. Deretan pabrik berdiri di sepanjang jalan, dari pabrik tekstil hingga otomotif. Di antara deretan bangunan besar yang bising oleh suara mesin itu, ada satu pabrik yang kelihatannya biasa saja. Dari luar, bangunannya tidak terlalu tinggi, bercat putih, agak pudar. Gerbang besi berwarna abu-abu dengan papan nama sederhana bertuliskan Limes Bakery di atasnya. Namun, dari luar saja sudah bisa terlihat perbedaannya. Pabrik ini tidak pernah benar-benar sepi. Siang, malam, bahkan dini hari sekalipun, selalu ada aktivitas di dalamnya. Suara mesin pengaduk roti yang berputar, aroma manis yang menguar, dan lampu-lampu neon yang tidak pernah padam membuat orang bertanya-tanya apakah para pekerjanya pernah beristirahat. Pemiliknya adalah Tuan Lim, seorang pria Tionghoa berusia 55 tahun yang dikenal masyarakat sekitar sebagai pengusaha sukses. Rambutnya tipis, perutnya agak buncit, dan matanya sipit dengan tatapan yang seringkali sulit dibaca. Bagi orang luar, ia tampak ramah, suka menyapa pembeli dan tetangga, bahkan sesekali membagikan roti gratis untuk anak-anak jalanan. Namun, bagi mereka yang bekerja langsung di pabriknya, keramahan itu terasa seperti topeng ada rasa dingin yang sulit dijelaskan setiap kali ia berada di dekat. Limes Bakery bukan sekadar pabrik roti biasa. Produknya laris di pasar, di warung, bahkan di minimarket besar. Padahal harganya lebih mahal dibandingkan roti buatan pabrik lain. Pelanggan mengatakan rasa roti ini selalu konsisten, lembut, dan memiliki aroma khas yang membuat mereka ingin membeli lagi dan lagi. Anehnya, meski harga bahan baku naik atau terjadi krisis, harga roti Lim tetap stabil, tidak pernah berubah. Yang lebih aneh lagi, pabrik ini tak pernah mengalami penurunan produksi. Pabrik roti pada umumnya bekerja dengan jadwal ketat, ada jam produksi, jam istirahat, dan jam tutup. Tapi Limes Bakery berbeda. Mesin pengaduk, oven besar, dan conveyor belt terus beroperasi, bahkan di tengah malam. Banyak warga yang lewat di jalan depan pabrik mengatakan mereka sering melihat truk pengangkut keluar masuk pada jam yang tidak wajar, seperti pukul 2 atau 3 pagi. Sopir-sopir truk itu bukan wajah yang dikenal di kalangan pengangkut lokal. Mereka jarang berbicara, hanya menunduk, mengangkat roti-roti yang sudah dikemas, lalu pergi begitu saja. Bagi sebagian karyawan, bekerja di Limes Bakery seperti mendapatkan keberuntungan, gaji lebih besar dari pabrik roti lain, makan siang gratis, dan ada bonus setiap akhir bulan. Tapi keberuntungan itu selalu dibarengi dengan aturan-aturan aneh. Salah satunya, dilarang keluar dari area pabrik sebelum shift berakhir, meskipun ada urusan mendesak. Dan satu lagi yang paling aneh, jangan pernah mencoba menghitung jumlah roti yang diproduksi setiap hari. Awalnya aturan itu terdengar konyol. Bagaimana mungkin seorang pekerja tidak boleh tahu jumlah produksi? Tapi setelah beberapa minggu bekerja, para karyawan mulai mengerti kenapa setiap kali ada yang mencoba menghitung, entah dengan alasan stok atau penasaran, mereka akan dipanggil ke ruangan Tuan Lim. Setelah itu, biasanya orang tersebut tidak pernah kembali bekerja di sana. Alasannya bermukam-mukam sakit, pulang kampung, atau diberhentikan karena melanggar aturan. Namun rekan-rekan mereka tahu, semua itu hanyalah alasan di mulut para mandor. Ada satu kejadian yang menjadi bisik-bisik di kalangan karyawan. Tahun lalu, seorang pekerja bernama Yanto yang bertugas di bagian pengemasan mencoba menghitung jumlah roti yang keluar dari oven selama satu shift malam. Ia mencatat di buku kecilnya, dan saat istirahat, ia menghitung jumlah totalnya. Anehnya, jumlah roti yang keluar jauh lebih banyak daripada bahan baku yang masuk. Tidak masuk akal secara logika produksi. Malam itu juga, Yanto dipanggil ke ruangan Tuan Lim. Besok paginya, Yanto tidak datang bekerja. Konon, keluarganya melapor bahwa ia tidak pulang ke rumah sejak malam sebelumnya. Pabrik memang selalu ramai, tapi suasananya tidak pernah benar-benar hidup seperti pabrik normal. Para pekerja jarang bercanda atau berbicara panjang lebar. Mereka hanya bekerja, dan bekerja. Mata mereka seperti kehilangan cahaya,
seolah terbiasa dengan rutinitas yang tidak masuk akal. Bahkan pekerja baru pun, setelah beberapa hari, mulai menunduk dan mengikuti ritme yang sama seperti terbentuk oleh sesuatu yang tak terlihat. Ada satu hal yang membuat bulu kuduk merinding setiap kali orang luar memperhatikannya. Di setiap shift malam, meskipun pabrik penuh pekerja, bayangan mereka tidak pernah terlihat jelas di bawah cahaya lampu neon yang terang. Seolah-olah lampu itu hanya menerangi tubuh mereka, tapi tidak memantulkan siluet di lantai atau dinding. Warga sekitar sebenarnya sering membicarakan keanehan pabrik ini. Beberapa berani berspekulasi kalau pabrik ini menggunakan cara lain untuk memastikan produksinya tidak pernah berhenti. Namun karena banyak yang dipekerjakan di sana, gosip itu hanya dibicarakan pelan-pelan. Orang takut kehilangan pekerjaan, atau lebih parah lagi menghilang seperti Yanto, salah satu warga, Pak Rahmat, yang rumahnya tepat di seberang pabrik, pernah bersumpah melihat sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, sekitar pukul 2:30 pagi, ia terbangun karena suara mesin pabrik terlalu bising. Saat mengintip dari jendela, ia melihat truk pengangkut roti keluar dari gerbang. Tapi yang membuatnya bergidik bukan sopir manusia yang mengemudi, melainkan sosok tinggi kurus dengan kulit pucat dan mata yang berkilat merah di bawah lampu jalan. Pak Rahmat tidak pernah bercerita pada banyak orang, hanya pada istrinya. Malam itu, ia selalu menutup rapat semua tirai jendela rumahnya. Meski begitu, aroma roti hangat dari pabrik selalu berhasil menyelinap masuk ke rumah-rumah sekitar, membuat siapapun yang mencium tergoda untuk membeli. Banyak yang bilang aroma itu seperti memanggil, membuat perut lapar, bahkan ketika seseorang baru saja makan. Beberapa warga mengaku pernah berjalan menuju pabrik tanpa sadar di tengah malam, hanya untuk menemukan gerbang sudah terkunci rapat dan penjaga memandang mereka dengan tatapan aneh. Bagi pekerja lama, semua hal itu hanyalah kebiasaan yang harus diterima. Tidak ada yang mempertanyakan kenapa oven tetap menyala, bahkan saat listrik mati di seluruh kawasan. Tidak ada yang bertanya kenapa bahan baku tidak pernah terlihat. Dikirim dalam jumlah besar, namun stok roti selalu melimpah, dan tidak ada yang berani mencari tahu apa sebenarnya yang membuat pabrik ini terus beroperasi tanpa henti, siang dan malam, tanpa pernah sekalipun berhenti berproduksi sejak pertama. Kolibit, gudang di sayap timur pabrik Limes Bakery, berdiri sedikit terpisah dari bangunan utama. Bentuknya memanjang, dindingnya dari bata merah yang dicat abu-abu gelap, atapnya dari seng bergelombang yang sudah berkarat di beberapa sudut. Tidak ada jendela sama sekali, hanya satu pintu baja tebal berwarna hitam dengan gembok besar menggantung di depannya. Di atas pintu itu, sebuah papan kecil bertuliskan "Dilarang masuk. Area produksi khusus" dalam huruf besar-besar, dicat merah, menyut. Bagi karyawan baru, papan itu sudah cukup membuat mereka berpikir dua kali untuk mendekat. Namun, larangan itu lebih dari sekadar formalitas. Dari semua ruangan di pabrik, hanya gudang timur yang memiliki penjaga tetap. Bahkan saat siang hari, seorang pria berusia sekitar 40-an bernama Arif selalu duduk di kursi plastik di dekat pintu, dengan tatapan waspada yang tidak pernah lepas dari siapapun yang lewat. Arif jarang berbicara. Saat ditanya apa yang disimpan di dalam, jawabannya selalu sama. "Bukan urusanmu." Bagi karyawan lama, gudang timur bukan sekadar ruangan biasa. Itu adalah tempat yang penuh misteri dan bisik-bisik cerita yang tidak pernah terjawab. Ada yang bilang gudang itu menyimpan bahan rahasia yang membuat roti Limes Bakery begitu lezat. Ada yang bilang isinya adalah mesin produksi kuno yang tidak boleh dilihat orang. Namun cerita yang paling sering terdengar meski hanya dibisik, bahwa di dalamnya tersimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar bahan atau mesin. Kalau kau dengar suara dari dalam gudang itu, jangan hiraukan. Jangan pernah coba mengintip. Begitu pesan seorang karyawan senior bernama Hendra pada Rudy, pekerja baru bagian pengemasan. Awalnya Rudy menganggapnya cuma omong kosong untuk menakut-nakuti anak baru. Tapi rasa penasarannya mulai tumbuh ketika ia menyadari bahwa setiap malam, tepat pukul 12, suara-suara aneh memang terdengar dari balik pintu baja itu. Suara itu tidak terdengar seperti mesin atau aktivitas normal pabrik. Terkadang terdengar seperti ketukan berirama, terkadang seperti benda berat yang diseret di lantai. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara lirih seperti rintihan manusia yang hanya terdengar beberapa detik sebelum menghilang begitu saja. Rudy bukan satu-satunya yang mendengar. Beberapa karyawan lain mengaku sering terbangun dari
rasa kantuk karena suara itu, tapi mereka memilih pura-pura tidak tahu. Kau pikir, kenapa pintunya setebal itu? Kata seorang pekerja pengaduk adonan sambil melirik ke arah gudang timur, supaya apapun yang ada di dalam nggak keluar. Kata-kata itu seperti setengah bercanda, tapi nada suaranya serius. Tidak ada satupun karyawan yang pernah masuk ke gudang itu, kecuali Tuan Lim sendiri dan 2 orang karyawan senior yang tidak pernah berganti shift sejak pabrik berdiri. Bahkan manajer produksi pun tidak punya akses ke sana. Semua pengiriman barang atau bahan yang menuju gudang dilakukan dengan sangat tertutup. Biasanya sebuah truk kecil masuk ke area pabrik tanpa melewati gerbang utama, lalu berhenti tepat di depan gudang timur. Barang-barang diturunkan oleh Tuan Lim dan orang-orangnya, lalu pintu gudang langsung ditutup rapat kembali. Tidak ada yang tahu isi kiriman itu. Yang jelas, setiap kali proses itu terjadi, aroma aneh akan menguar dari gudang aroma. Manis bercampur bau amis yang menusuk hidung. Warga sekitar yang tinggal cukup dekat mengaku pernah mencium bau itu di tengah malam, terutama saat bulan purnama. Ada cerita lama yang beredar di kalangan warga. Konon, pada tahun-tahun awal pabrik berdiri, gudang timur awalnya hanyalah ruangan biasa untuk menyimpan bahan baku tepung dan gula. Namun suatu malam, seorang karyawan yang sedang lembur mendengar teriakan minta tolong dari dalamnya. Pintu terkunci, dan tidak ada yang berani membukanya sampai pagi. Saat pagi tiba, Tuan Lim datang sendiri, masuk ke dalam gudang selama hampir 1 jam, lalu keluar dengan wajah datar. Setelah itu, gudang direnovasi total. Dindingnya diperkuat, pintu baja dipasang, dan gembok besar menjadi pelengkap. Sejak renovasi itu, tidak ada lagi yang diperbolehkan masuk. Yang membuat cerita itu semakin menakutkan adalah kabar bahwa karyawan yang mendengar teriakan itu menghilang 2 hari kemudian, tanpa jejak. Beberapa orang yang nekat mendekat ke gudang mengaku merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Meski udara Cikarang siang itu panas terik, Rudy yang makin penasaran suatu malam mencoba mendekat ketika jam istirahat. Saat ia berdiri di dekat pintu baja itu, ia bisa mendengar suara samar seperti sesuatu yang menggaruk logam dari dalam. Rasanya seperti kuku atau besi yang menggesek. Lambat namun penuh tenaga, ia mundur perlahan. Tapi sebelum menjauh, ia mendengar suara berbisik pelan tepat di telinganya. "Tolong aku." Rudy langsung menoleh, tapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Penjaga gudang, Arif, yang biasanya selalu di posnya, entah kenapa malam itu tidak ada. Rudy cepat-cepat kembali ke ruang pengemasan dengan jantung berdegup kencang. Sejak malam itu, Rudy mulai memperhatikan bahwa setiap kali suara-suara dari gudang terdengar, sebagian pekerja seperti gelisah. Mereka bekerja lebih cepat, menghindari pandangan ke arah pintu timur, dan beberapa bahkan merapal doa di bawah napas. Namun tidak ada satupun yang berani membicarakannya secara langsung. Hanya satu hal yang jelas, gudang itu bukan sekadar tempat penyimpanan biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tidak boleh dilihat, tidak boleh didengar, dan tidak boleh keluar. Suatu malam, hujan turun deras di Cikarang. Angin kencang membuat suara seng di atap pabrik berderak-derak. Sementara petir sesekali menyambar, menerangi sekejap bagian luar Limes Bakery. Jam menunjukkan jam 1:15 dini hari. Shift malam sudah berjalan sejak pukul 10, dan sebagian besar karyawan tenggelam dalam rutinitas mengaduk adonan, memanggang, dan mengemas roti. Namun, malam itu berbeda. Hujan deras membuat beberapa pekerja menggerutu, apalagi sebagian area pabrik mulai bocor. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, seorang karyawan lama bernama Samsul mendapat tugas yang jarang ia terima, mengantarkan sekotak besar mentega ke ruang produksi utama, tempat mesin penggiling adonan terbesar berada. Biasanya tugas itu dilakukan oleh pekerja khusus bagian logistik. Namun malam itu, entah kenapa, orang tersebut tidak ada di tempat. Samsul awalnya tidak merasa ada yang aneh. Ia mendorong troli kecil dengan kotak mentega di atasnya, menyusuri lorong pabrik yang temaram. Lampunya berkelip-kelip terkena sambaran petir. Tapi ketika sampai di ruang produksi, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Ruangan itu biasanya penuh pekerja yang sibuk. Tapi malam itu hanya ada satu orang, Tuan Lim sendiri, berdiri di depan mesin penggiling adonan. Dengan jas hujan plastik tipis yang basah kuyup, seolah baru saja keluar dari luar pabrik. Sams terkejut. "Pak, ini menteganya."
katanya sambil menunjuk kotak di troli. Tuan Lim menoleh, dan di wajahnya terpampang ekspresi datar yang sulit dibaca. Taruh di sudut, dan jangan dekati mesin itu. Suaranya dingin, tanpa nada ramah yang biasa. Samsul menurut, tapi rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia melihat ada bungkusan hitam besar di lantai. Basah oleh air hujan, terikat tali, kasar. Bungkusan itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Jantung Samsul berdetak kencang. Dari bawah bungkusan itu merembes cairan berwarna gelap, menetes perlahan ke lantai, meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Tuan Lim lalu menyeret bungkusan itu mendekati mesin. Gerakannya lambat tapi mantap, seperti seseorang yang sudah terbiasa melakukan hal ini. Samsul, yang pura-pura sibuk membereskan troli, melirik dari ekor matanya. Ketika tali dibuka, aroma menyengat langsung menyeruak, bukan aroma daging segar, tapi bau amis bercampur busuk, seperti bangkai yang sudah beberapa hari membusuk. Samsul menahan napas, mencoba menahan mual. Ia tidak bisa melihat jelas isi bungkusan karena punggung Tuan Lim menutupi. Tapi dari celah kecil, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sepasang tangan pucat terkulai keluar. Jemarinya kaku, kukunya kotor penuh tanah. Tuan Lim lalu dengan tenang memotong sesuatu di dalam bungkusan menggunakan pisau besar. Potongan itu entah daging apa ya, masukkan langsung ke mesin penggiling yang sudah berputar pelan. Mesin menderu, dan aroma amis itu bercampur dengan wangi roti yang biasanya menggiurkan. Tapi kali ini, bau itu membuat perut Samsul bergejolak. Ia nyaris muntah di tempat. Saat mesin bekerja, Tuan Lim mengambil sekantong besar tepung dari rak, menuangkannya, lalu menambahkan bahan-bahan biasa seperti gula dan telur. Dari luar, proses itu terlihat normal, kecuali fakta bahwa bahan tambahan tadi ikut tergiling menjadi satu. Samsul melangkah mundur pelan, mencoba keluar sebelum Tuan Lim sadar ia melihat terlalu banyak. Tapi langkahnya tanpa sengaja mengenai sebuah loyang, menimbulkan bunyi dentang nyaring. Tuan Lim menoleh cepat, pandangan matanya tajam, dan untuk pertama kalinya Samsul merasa tulang punggungnya seperti membeku. "Kamu lihat apa?" tanya pelan, tapi nadanya mengandung ancaman yang tak bisa diabaikan. Samsul tergagap. "Tidak, Pak. Saya cuma mau keluar." Tuan Lim berjalan mendekat, masih memegang pisau besar yang kini basah oleh sesuatu yang bukan air. Samsul mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Tapi sebelum Tuan Lim mengatakan apa-apa lagi, suara keras dari luar ruangan memanggilnya. Seorang pekerja senior masuk, membisikkan sesuatu di telinganya. Dengan tatapan terakhir yang menusuk, Tuan Lim berbalik, meninggalkan ruangan sambil membawa pisau itu. Samsul berdiri terpaku selama beberapa detik sebelum buru-buru keluar. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia terbayang tangan pucat itu, cairan gelap yang menetes, dan aroma busuk yang bercampur manisnya adonan roti. Pagi harinya, Samsul mencoba bercerita pada dua rekan dekatnya. Namun mereka langsung panik, menutup mulutnya, dan berbisik, "Jangan pernah ngomongin itu lagi kalau mau selamat." Samsul tidak mengerti kenapa mereka begitu takut. Tapi malam berikutnya, saat ia datang untuk shift, mandor memanggilnya ke kantor. Di dalam, Tuan Lim duduk di belakang meja, tersenyum tipis. "Kamu pulang kampung saja beberapa hari," katanya. "Keluargamu pasti kangen." Samsul merasa janggal, tapi ia hanya mengangguk. Sejak malam itu, Samsul tidak pernah terlihat lagi di pabrik. Kawan-kawannya bertanya-tanya, tapi jawabannya selalu sama. Dia pulang kampung. Hanya saja, tidak ada satupun yang tahu kampung halaman Samsul di mana. Dan yang lebih aneh, beberapa hari setelah ia pulang kampung, roti Limes Bakery terasa sedikit berbeda aromanya. Lebih kuat, rasanya lebih gurih. Beberapa pelanggan bahkan bilang mereka tidak bisa berhenti memakannya. Sejak awal berdirinya roti dari Limes Bakery memang dikenal enak, tapi beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuatnya jauh lebih populer daripada sebelumnya. Pelanggan yang membeli hanya sekali hampir selalu kembali, bahkan membeli dalam jumlah lebih banyak. Di warung-warung sekitar Cikarang, roti Lim selalu habis sebelum siang, meski stoknya digandakan. Para ibu rumah tangga mulai menyisihkan uang belanja demi membeli roti ini. Sementara anak-anak menolak sarapan jika bukan dengan roti Lim. Ada cerita yang beredar di pasar.
seorang pedagang sayur yang awalnya tidak suka roti. Tiba-tiba setiap hari membeli 5 hingga 6 potong sekaligus. Ia bahkan menyimpannya di rumah, tidak peduli sudah agak basi, dan memakannya di malam hari sendirian. Istrinya mengeluh karena suaminya jadi sering marah kalau roti itu disentuh orang lain. Lama-kelamaan, orang-orang menyadari bahwa roti lim bukan hanya lezat tapi juga seperti membuat ketagihan. Seorang sopir angkot bernama Darto pernah mencoba berhenti memakannya setelah sadar dompetnya terkuras hanya untuk membeli roti itu setiap hari. Awalnya ia berhasil bertahan 1 hari, tapi malamnya ia tidak bisa tidur. Kepalanya pening, mulutnya terasa pahit, dan tubuhnya gemetar. Pada malam kedua, ia mulai muntah-muntah tanpa henti, seperti ada sesuatu yang memaksa keluar dari dalam tubuhnya. Istrinya panik dan membawanya ke klinik, tapi dokter hanya berkata itu keracunan ringan dan menyarankan banyak istirahat. Darto meninggal pada malam ketiga, tepat setelah menggigit roti lim yang dibelikan tetangganya. Yang mengerikan, saat keluarganya memandikan jenazahnya, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang merinding. Di perut bagian bawah Darto, ada bekas sobekan kecil yang aneh, seperti luka lama yang menghitam. Saat dibersihkan, dari dalamnya keluar potongan kain putih kotor, seperti sobekan kain kafan. Cerita itu langsung menyebar di kalangan warga. Tapi anehnya, bukannya membuat orang takut membeli, justru banyak yang semakin penasaran untuk mencicipi roti itu. Mungkin cuma kebetulan, kata sebagian orang. Yang penting, rasanya enak. Setiap gigitan roti lim memang seperti punya efek menenangkan. Rasa manisnya pas, teksturnya empuk, dan aromanya begitu menggoda hingga membuat orang menutup mata saat memakannya. Ada yang bilang setiap kali memakan roti itu, mereka bermimpi indah bertemu orang-orang yang sudah meninggal, bercakap-cakap, bahkan dipeluk oleh mereka. Tapi ada pula yang bermimpi buruk terjebak di lorong panjang berbau amis, diikuti sosok-sosok tak berwajah yang memanggil nama mereka. Salah satu pelanggan setia bernama Bu Reni bercerita bahwa setiap kali makan roti lim, ia merasakan sensasi seperti ada tangan hangat yang menyentuh pundaknya dari belakang. Awalnya ia mengira itu perasaan sugesti, tapi suatu kali saat makan sendirian di dapur tengah malam, ia merasa tangan itu mencengkeram kuat. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun di meja, potongan roti yang tadi ia makan hilang setengahnya, meninggalkan rema-rema basah oleh sesuatu yang bukan air liur manusia. Fenomena aneh lainnya mulai muncul. Beberapa pelanggan mengalami perubahan fisik. Mata mereka semakin cekung, kulitnya pucat, dan bibirnya membiru. Mereka tetap beraktivitas normal, tapi sering terlihat melamun sambil tersenyum sendiri. Ada juga yang mulai menghindari makanan lain, seolah-olah hanya roti lim yang bisa membuat mereka kenyang. Para pedagang kecil yang menjual roti itu juga mengaku mendapat keuntungan besar, tapi ada harga yang harus dibayar. Salah satu pedagang, Pak Sunaryo, kehilangan anaknya yang berusia 9 tahun. Anak itu hilang tanpa jejak setelah terakhir terlihat duduk di depan warung, memegang sepotong roti lim. Saat dicari, yang ditemukan hanya bungkus kosong dan aroma manis aneh yang tertinggal di udara. Warga mulai mengaitkan semua ini dengan pabrik roti yang tak pernah berhenti berproduksi. Mereka mulai berbisik-bisik bahwa ada sesuatu dalam adonan yang membuat orang kecanduan, bahkan sampai rela kehilangan nyawa demi memakannya. Rudy, karyawan baru bagian pengemasan, mulai menyadari bahwa setiap kali ia memegang roti yang baru keluar dari oven, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa ingin mencicipi, meski ia tidak lapar. Pernah sekali ia tergoda menggigit sepotong kecil saat sedang bekerja. Rasanya begitu nikmat, tapi di saat yang sama, ia merasa seperti ada bayangan hitam melintas di sudut matanya. Malamnya, ia bermimpi berada di ruang gelap dengan bau roti yang sangat pekat, di mana puluhan orang duduk melingkar, memakan sesuatu sambil menatapnya tanpa berkedip. Saat terbangun, ia menemukan tangannya menggenggam remah roti meski ia tidak ingat membawanya pulang. Yang paling menakutkan, beberapa korban yang meninggal setelah berhenti makan roti itu ternyata memiliki satu kesamaan. Tubuh mereka sangat sulit membusuk. Bahkan setelah seminggu dikubur, beberapa keluarga yang membongkar makam karena keperluan adat menemukan jasad masih utuh. Hanya kulitnya berubah pucat keabu-abuan
dan mulutnya terbuka lebar seperti sedang berusaha menggigit sesuatu. Meski kejadian-kejadian ini semakin sering terdengar, pabrik roti Lim tidak pernah sepi. Antrian justru semakin panjang setiap harinya. Bahkan ada pembeli dari luar kota yang datang hanya untuk membeli dalam jumlah besar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang membuat roti itu begitu memikat. Sebagian mengatakan rahasianya ada pada teknik lama yang diwariskan turun-temurun. Sebagian lain, terutama yang pernah melihat isi gudang timur atau mengendus bau amis dari ruang produksi, percaya bahwa rasa itu berasal dari bahan yang tidak seharusnya ada di dalam makanan. Tapi satu hal yang pasti, sekali seseorang mencicipi roti itu, sulit untuk berhenti. Dan bagi yang mencoba berhenti, konsekuensinya bisa sangat mematikan. Bulan purnama selalu membawa suasana berbeda di pabrik Limes Bakery. Bagi warga Cikarang, malam itu biasanya terasa indah, langit terang, udara dingin, dan cahaya bulan yang menenangkan. Tapi bagi karyawan pabrik, purnama adalah malam yang penuh kecemasan. Mereka tahu, setiap kali bulan bulat sempurna menggantung di langit, akan ada seseorang yang dipanggil oleh Tuan Lim, dan siapapun yang mendapat panggilan itu tidak akan pernah terlihat lagi di pabrik. Mereka yang sudah lama bekerja di sana mengaku bisa merasakan tanda-tandanya sejak pagi. Suasana pabrik akan lebih sunyi dari biasanya, meski mesin terus menderu. Tuan Lim akan berkeliling pabrik tanpa senyum. Matanya menyapu setiap wajah karyawan, seperti sedang menilai sesuatu yang tak diucapkan. Mandor dan karyawan senior ikut menjaga jarak, seolah tak mau terlibat. Malam itu, purnama menggantung besar dan merah di langit. Cahaya temaramnya menembus sela-sela atap pabrik yang bocor. Di dalam, para pekerja shift malam berusaha fokus bekerja, tapi semua tahu siapapun bisa jadi pilihan malam ini. Sekitar pukul 11, suara langkah berat terdengar di lantai produksi. Tuan Lim berjalan pelan, diikuti dua karyawan senior yang selalu menemaninya, Anton dan Surya. Mereka berhenti di tengah ruangan. Semua pekerja menunduk, pura-pura sibuk, berharap tidak menarik perhatian. Lalu, dengan nada tenang namun dingin, Tuan Lim memanggil satu nama. Bagus. Bagus adalah karyawan bagian pengemasan. Baru bekerja 4 bulan. Usianya 26 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya masih lugu. Ia menoleh kaget, menatap teman temonia seperti meminta bantuan, tapi tak seorang pun berani menatap balik. Mandor hanya mengangguk tipis, memberi isyarat agar Bagus segera mendekat. Temui saya di gudang timur, kata Tuan Lim singkat lalu berbalik. Bagus menelan ludah, melangkah pelan mengikuti mereka. Pintu baja gudang timur yang biasanya terkunci dibuka oleh Anton. Suara engselnya berderit pelan. Sebelum masuk, Bagus sempat menoleh ke arah ruang produksi. Mata Rudi yang diam-diam memperhatikan bertemu dengannya. Sorot matanya seperti ingin berkata, "Tolong." Begitu pintu tertutup, suara mesin pabrik seolah meredup, digantikan suara-suara samar dari dalam gudang. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam. Tapi beberapa karyawan yang pernah berada cukup dekat mengaku mendengar suara-suara menyeramkan, jeritan yang ditahan, suara benda berat jatuh, bahkan derap langkah yang terlalu banyak untuk jumlah orang yang masuk. Mantan satpam pabrik, Pak Leman, adalah satu-satunya orang luar yang pernah membocorkan rahasia ini. Menurutnya, purnama adalah waktu ketika kontrak Tuan Lim dengan sesuatu dari dunia lain harus dipenuhi. Setiap bulan, satu nyawa manusia harus dikorbankan, nyawa karyawan sendiri untuk menjaga kelancaran usaha. Tubuh korban tidak dibuang, melainkan digunakan dalam produksi roti. Bagian dari ritual yang mengikat kesuksesan pabrik itu, Pak Leman mengaku pernah mengintip dari celah pintu gudang. Ia melihat sebuah lingkaran besar di lantai, digambar dengan cairan merah yang yakin adalah darah. Di tengah lingkaran, korban diikat di atas meja kayu tebal, sementara Tuan Lim berdiri di satu sisi, membacakan mantra dengan bahasa yang tidak ia kenal seperti Mandarin, tapi bercampur nada serak yang tidak manusiawi. Dari sudut gelap gudang, muncul sosok tinggi besar dengan kulit hitam pekat, matanya merah menyala, dan mulutnya penuh gigi tajam. Sosok itu menjilat tubuh korban, lalu menghilang. Setelah itu, darah korban dialirkan ke dalam ember besar, dibawa ke mesin pengaduk adonan. Pak Leman berhenti bercerita di bagian itu. Katanya, malam setelah ia mengintip, ia bermimpi didatangi Bagus dengan wajah pucat,
dan mata kosong memintanya pergi sejauh mungkin dari pabrik. Beberapa hari kemudian, Pak Lehman benar-benar mengundurkan diri, pindah ke kampung halamannya, dan tidak pernah kembali di pabrik. Tidak ada yang berani menanyakan nasib Bagus secara langsung. Esok harinya, pengumuman resmi mengatakan ia pulang kampung untuk urusan keluarga. Anehnya, tidak ada yang pernah melihatnya berkemas atau berpamitan. Loker dan barang-barangnya di pabrik tetap utuh, seolah ia baru saja akan kembali bekerja. Rudy, yang menyaksikan semuanya dari jauh, mulai merangkai potongan-potongan kejadian pabrik yang tidak pernah berhenti produksi, gudang timur yang penuh rahasia, bahan tambahan dalam adonan, roti yang membuat ketagihan, dan sekarang tumbal manusia setiap purnama. Semuanya saling terhubung, dan ia yakin ini bukan kebetulan. Namun, rasa ingin tahu Rudy berbenturan dengan rasa takut yang semakin besar. Ia tahu, jika terlalu dalam menggali rahasia ini, namanya bisa menjadi yang dipanggil berikutnya saat bulan purnama tiba. Dan purnama berikutnya hanya tinggal 4 minggu lagi. Rudy resmi masuk ke bulan kelimanya bekerja di Limes Bakery. Sejak malam purnama ketika Bagus dipanggil dan menghilang, ia tidak pernah tenang. Setiap kali melihat gudang timur, dadanya terasa berat. Rudy tahu ada sesuatu yang sangat salah di sana. Tapi semua orang di pabrik memilih bungkam. Bahkan karyawan yang dulu cukup ramah pun kini menghindarinya, seolah takut kalau terlalu dekat dengannya. Rudy mulai memperhatikan rutinitas di pabrik. Pagi hingga malam, mesin tidak pernah berhenti berputar. Bahkan saat volume pesanan menurun, produksi tetap berjalan seperti biasa. Anehnya, ia tidak pernah melihat truk besar mengangkut roti yang tidak laku. Semua roti selalu habis, entah dikirim kemana, dan setiap batch adonan yang baru, selalu ada satu ember kecil yang dibawa oleh Anton atau Surya dari arah gudang timur. Ember itu tidak pernah diletakkan di tempat umum, langsung dituang ke mesin pengaduk. Lalu embernya dicuci di wastafel khusus yang tidak boleh dipakai karyawan biasa. Rudy mulai merasa dirinya diawasi. Setiap kali ia mencoba mendekati area timur pabrik, selalu ada karyawan senior yang muncul tiba-tiba, menanyakan alasan atau menyuruhnya kembali ke posnya. Suatu kali, ia sengaja memperlambat pekerjaannya di bagian oven agar bisa melihat siapa yang keluar masuk gudang timur. Malam itu, ia melihat Tuan Lim sendiri membawa sebuah kotak kayu besar ke dalam. Dari selannya, ia melihat ada bercak cairan merah menetes ke lantai. Rudy menyadari ia tidak bisa bertanya langsung kepada siapapun, maka ia memutuskan mencari jawabannya sendiri. Satu-satunya waktu untuk melakukannya adalah saat pabrik sepi. Dini hari, setelah shift malam selesai, dan sebelum shift pagi datang. Masalahnya, di jam itu gudang timur terkunci. Jadi ia harus mencari kunci atau menunggu momen pintu terbuka. Kesempatan itu datang 2 minggu kemudian. Suatu malam, mesin pengaduk besar mendadak berhenti karena tali transmisinya putus. Semua mandor sibuk memperbaiki mesin, sementara Anton terlihat berjalan cepat ke arah gudang timur sambil membawa kunci. Rudy sengaja mengikuti dari jarak aman. Saat Anton membuka pintu dan masuk, Rudy menahan napas. Ia menunggu sampai Anton keluar lagi, lalu dengan cepat menahan pintu sebelum menutup penuh. Begitu masuk, aroma menyengat langsung menyerang hidungnya. Bukan hanya bau tepung atau ragi, ada sesuatu yang lebih amis, seperti bau darah dan daging busuk yang sudah bercampur dengan kelembapan udara. Lampu neon di atasnya berkelap-kelip, menambah suasana mencekam. Di sudut ruangan ia melihat meja kayu besar dengan bekas noda gelap yang sudah meresap ke serat kayu. Ada juga lingkaran besar di lantai. Sebagian masih terlihat jelas, meski ada usaha untuk menghapusnya. Yang paling membuat darahnya membeku adalah 3 ember besar di pojok, tertutup kain goni. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat salah satu kain. Isinya adalah cairan kental berwarna merah pekat, bercampur potongan kecil yang terlihat seperti jaringan tubuh manusia. Bau busuknya begitu kuat hingga ia hampir muntah. Ia cepat-cepat menutup kembali ember itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah dari arah pintu. Panik, Rudy melirik ke sekeliling dan melihat sebuah lemari besi tua di sudut ruangan. Ia berlari ke sana, membuka pintunya, dan masuk ke dalam. Celah kecil di pintu memungkinkan ia mengintip. Anton masuk, diikuti oleh Surya. Mereka membawa karung besar yang tampak berat. Karung itu mereka taruh di atas meja,
Lalu Surya mengambil pisau besar yang tergantung di dinding. Dengan satu gerakan, ia mengoyak karung itu dan Rudy melihat sesuatu yang membuatnya ingin berteriak. Tangan manusia terjulur keluar dari dalam karung. Anton dan Surya tertawa kecil, lalu mulai memotong-motong tubuh itu seperti sedang memotong daging sapi. Rudy menahan napas, memaksa matanya tidak memejam. Setiap potongan tubuh dimasukkan ke ember-ember yang tadi ia lihat, lalu dicampur dengan cairan merah kental. Surya sempat berbisik, "Purnama tinggal 2 malam lagi. Tuan Lim pasti senang." Anton mengangguk, lalu menambahkan, "Tumbalnya kali ini segar, bakal bikin roti lebih gurih." Saat mereka selesai, keduanya keluar membawa ember-ember itu, meninggalkan karung kosong dan noda darah segar di lantai. Rudy keluar perlahan dari lemari, tubuhnya masih gemetar. Pandangannya terhenti pada satu benda di lantai, sebuah gelang karet hitam yang ia kenali. Ia pernah melihat gelang itu di tangan Bagus, karyawan yang menghilang bulan lalu. Sejak malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Di kepalanya hanya ada 2 pilihan, melapor ke polisi atau kabur sejauh mungkin. Tapi ia tahu, polisi bisa saja tidak percaya. Apalagi Tuan Lim adalah pengusaha besar yang punya banyak koneksi. Dan kabur pun tidak menjamin keselamatannya. Ia sudah melihat terlalu banyak hari-hari berikutnya. Ia merasa semua orang di pabrik semakin waspada terhadapnya. Anton sering berdiri lama di dekat tempatnya bekerja, seolah menunggu ia melakukan. Kesal. Surya selalu menatapnya dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan Tuan Lim, pria itu kini sering memanggil namanya sekedar antak, mengecek pekerjaan. Rudy sadar Purnama tinggal 2 malam lagi. Dan kali ini, ia merasa namanya ada di urutan teratas untuk menjadi tumbal berikutnya. Malam itu, pabrik Limes Bakery terasa lebih sunyi dari biasanya. Mesin-mesin yang biasanya berdengung tanpa henti dimatikan sejak sore. Semua karyawan disuruh pulang lebih awal, kecuali beberapa orang yang dipilih Tuan Lim. Rudy termasuk salah satunya. Alasannya, kata Surya, malam ini ada pembersihan besar-besaran gudang timur. Semua orang yang dipilih harus membantu. Hati Rudy berdegup kencang. Ia tahu persis, pembersihan itu bukan soal debu atau peralatan, melainkan ritual. Yang pernah ia dengar dari pembicaraan Anton dan Surya. Ritual yang memerlukan tumbal. Dan Purnama tepat menggantung di langit malam ini. Jam menunjukkan jam 11:47 saat Surya mengetuk pintu ruangannya. "Rudy, ikut saya." Suara itu datar, dingin, tanpa ekspresi. Mereka berjalan melewati lorong pabrik yang remang. Lampu neon hanya menyala setengah, membuat bayangan di dinding bergerak panjang. Rudy merasakan hawa lembab menusuk tulang. Dari kejauhan, ia bisa melihat pintu gudang timur sudah terbuka. Di dalamnya, lampu tidak menyala, tapi cahaya lilin berkerlap-kerlip, memantulkan bayangan bergerak di dinding. Begitu masuk, ia melihat lingkaran besar di lantai, sama seperti yang ia lihat beberapa minggu lalu. Tapi kali ini lingkaran itu digambar ulang dengan cairan merah segar. Di sekitarnya, puluhan lilin hitam berdiri, dan di tengah lingkaran terdapat sebuah meja kayu besar. Di atasnya, ada talenan lebar, pisau panjang, dan ember-ember berisi cairan kental berwarna merah pekat. Anton berdiri di dekat meja, mengenakan celemek kulit yang sudah penuh noda hitam dan merah. Tuan Lim berada di ujung ruangan, mengenakan jubah merah tua dengan simbol-simbol asing. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca mantra dalam bahasa yang tidak dipahami Rudy. Di belakangnya, 3 orang karyawan lain berdiri dengan kepala tertunduk, masing-masing memegang mangkuk tanah liat berisi adonan roti yang belum dipanggang. "Bawa dia ke tengah," kata Tuan Lim tanpa membuka mata. Rudy merasakan tangan Surya mencengkeram lengannya. Ia berusaha menolak, tapi kekuatan Surya terlalu besar. 2 karyawan lain ikut membantu menyeretnya ke tengah lingkaran. Punggungnya didorong hingga ia jatuh berlutut di atas lantai yang dingin dan licin oleh darah kering. "Kenapa saya di sini?" teriak Rudy dengan suara serak. Anton tersenyum tipis. "Setiap roti yang keluar dari sini punya rahasia, Rudy. Rahasia yang membuat orang tidak bisa berhenti memakannya. Dan kamu akan membantu kami menjaga rasa itu tetap hidup." Tuan Lim membuka matanya. Sorotnya tajam, dingin, seolah menembus ke dalam jiwa Rudy. Darah orang yang masih muda dan sehat akan membuat rasa manis roti
bertahan selamanya. Tubuhmu akan menyatu dengan adonan. Jiwamu akan memberi kami keberuntungan. Dua karyawan lain menekan bahunya, membuat Rudy tidak bisa bergerak. Anton mengambil pisau besar dari meja, lalu mengangkatnya. Otis Kepler. Cahaya lilin memantul pada bilahnya, membuatnya tampak seperti garis perak yang siap menebas. Namun sebelum pisau itu turun, Rudy memberanikan diri berteriak sekuat tenaga, berharap ada yang mendengar dari luar pabrik. "Tolong!" Teriakannya bergema di seluruh gudang. Sesaat semua orang terhenti, tapi bukan karena takut, melainkan karena dari luar gudang terdengar suara anjing melolong panjang. Tuan Lim tersenyum tipis, pertanda baik. Dunia lain sudah membuka pintunya. Ia memberi isyarat, dan Anton menurunkan pisau, menggoreskan ujungnya di lengan Rudy. Darah segar mengalir ke lantai, mengikuti alur lingkaran ritual. Lilin-lilin berkedip liar, dan udara di dalam ruangan semakin dingin. Rudy mulai merasakan telinganya berdengung, seolah ada suara-suara berbisik di balik dinding. Tuan Lim mulai melantunkan mantra lebih keras. Kata-katanya terasa menusuk telinga, menggetarkan dada, bahkan membuat perut Rudy mual. Dari sudut matanya, ia melihat cairan merah dalam ember mulai bergelembung sendiri, mengeluarkan uap tipis yang berbau busuk bercampur manis. Surya mengambil satu ember, lalu menuangkannya ke dalam mangkuk adonan yang dipegang karyawan di belakang Tuan Lim. Adonan itu berubah warna menjadi kemerahan, dan aroma roti segar entah kenapa mulai tercium di tengah bau darah. Anton bersiap menggoreskan pisau sekali lagi, kali ini ke leher Rudy. Tapi tiba-tiba, dari luar gudang terdengar suara keras seperti pintu besi dibanting. Semua orang menoleh, lilin-lilin berkedip lagi, dan sekelebat bayangan hitam melintas di dinding. Tuan Lim mendesis, "Cepat selesaikan." Anton mengangkat pisau, tapi pada saat yang sama, Rudy mengerahkan semua tenaganya untuk menendang lutut. Anton, pisau terlepas, jatuh berdering di lantai. Rudy segera meraih pisau itu dan bangkit, tapi Surya melompat ke arahnya. Mereka bergumul, membuat lilin-lilin terjatuh dan sebagian mati. Lingkaran ritual mulai terputus. Suara-suara bisikan kini berubah menjadi jeritan. Ember-ember berisi cairan merah tumpah, membanjiri lantai. Uap tebal memenuhi ruangan, dan dari dalam uap itu, bayangan-bayangan bergerak. Muncul bentuknya mirip manusia, tapi wajahnya rusak dan kosong, seperti daging yang direbus terlalu lama. Salah satu bayangan meraih bahu Surya dan menariknya ke dalam. Surya menjerit, tubuhnya hilang dalam hitungan detik. Anton mencoba lari, tapi kakinya tersangkut karung kosong di sudut ruangan, dan bayangan lain langsung menerkamnya. Darah memercik ke dinding. Tuan Lim berusaha mempertahankan ritual, berteriak memanggil sesuatu dalam bahasa asing, tapi bayangan-bayangan itu kini mengelilinginya. Salah satunya membisikkan sesuatu ke telinganya, dan wajah Tuan Lim langsung memucat. Sebelum tubuhnya ditarik masuk ke kegelapan, Rudy tidak menunggu lagi. Ia berlari keluar gudang, melewati lorong pabrik yang kini dipenuhi bau amis menusuk. Di belakangnya, pintu gudang menutup sendiri dengan suara dentuman keras. Begitu keluar dari pabrik, ia menatap langit. Bulan purnama masih menggantung, tapi warnanya kini merah darah. Rudy tidak pernah membayangkan bahwa malam-malamnya akan berubah menjadi siksaan batin sejak ia mengetahui rahasia gudang timur. Sejak itu, hidupnya seperti diawasi oleh mata-mata tak kasat mata. Di pabrik, setiap kali ia menoleh, selalu ada karyawan senior yang tiba-tiba berhenti bicara begitu ia lewat. Bahkan, beberapa teman dekatnya mendadak menjaga jarak, seolah takut tertular sesuatu yang berbahaya. Hanya dengan berbincang dengannya, yang paling mengganggu adalah mimpi-mimpi itu. Setiap kali ia terlelap, Rudy akan terjebak dalam lorong gelap. Pabrik. Dari kejauhan, ia melihat meja kayu besar di tengah lingkaran darah, dan di atasnya tubuh seseorang yang menjerit tanpa suara. Di sekelilingnya, terdengar langkah kaki banyak orang, tapi wajah mereka tak terlihat, seolah ditutupi bayangan pekat. Bau anyir bercampur aroma manis roti panggang menyelimuti udara, dan selalu di akhir mimpi, mata merah besar itu muncul dari kegelapan menatapnya lurus. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas panas dan bau busuknya. Awalnya, Rudy mengira itu hanya dampak psikologis, karena terlalu memikirkan kejadian malam purnama. Namun teror mulai merambah ke dunia nyata. Beberapa kali,
Saat ia pulang larut dari shift malam, ia merasa diikuti. Bayangan tinggi kurus berjalan di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, jalanan selalu kosong. Pernah, ketika membuka pintu kontrakan, ia melihat sekilas siluet seseorang berdiri di sudut ruang tamu. Saat lampu dinyalakan, tak ada siapapun di sana, hanya aroma roti segar yang anehnya membuat perutnya mual. Suatu malam, Rudy benar-benar mengalami kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia sedang mencuci tangan di wastafel pabrik, lampu di ruangan itu tiba-tiba mati. Gelap total, hanya tersisa suara tetesan air. Ia meraba tembok, mencari saklar, tapi mendengar sesuatu bergerak di belakangnya, suara napas berat. Lalu bisikan serak tepat di telinganya. Kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Rudy terpaku. Udara di sekelilingnya terasa dingin, menusuk tulang. Lalu, sesuatu yang dingin dan licin menyentuh tengkuknya. Seperti jemari panjang yang bergerak pelan. Ia berbalik dengan teriakan tertahan. Lampu menyala kembali, dan wastafel itu kosong. Namun, di cermin, ia masih melihat bayangan jemari itu menggantung di udara beberapa detik sebelum menghilang. Sejak malam itu, rasa takut Rudy berubah menjadi paranoia. Ia tidak hanya takut pada makhluk di gudang timur, tapi juga pada manusia. Di pabrik, Mandor Anton mulai sering memanggilnya ke kantor, menanyakan hal-hal aneh seperti, "Kamu tidur nyenyak, Ruth? Nggak ada mimpi aneh kan?" Dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Beberapa karyawan senior dayam-dayam memberinya nasihat untuk jangan banyak bertanya dan jangan ikut campur urusan yang bukan bagian kerja. Namun, teror terbesar datang seminggu sebelum purnama berikutnya. Saat Rudy masuk ruang produksi untuk mengganti shift, ia menemukan selembar kertas terselip di dalam loker. Tulisan di atasnya terburu-buru, seperti dibuat seseorang yang ketakutan. "Mereka tahu kamu tahu. Malam purnama berikutnya, giliranmu. Pergi sekarang, sebelum terlambat." Ada tanda tangan, tapi tinta di kertas itu masih basah. Rudy menoleh ke sekeliling, namun semua orang tampak bekerja seperti biasa. Tak peduli, pikirannya bercampur antara panik dan penasaran. Ia ingin kabur saat itu juga, tapi di sisi lain, rasa ingin tahu yang telah membawanya sejauh ini justru makin menguat. Bagaimana jika ia bisa mengungkap semua ini dan menghentikan siklus mengerikan itu? Tapi setiap langkah yang ia ambil terasa seperti mengundang maut lebih cepat. Malamnya, Rudy merasa pintu kontrakannya digedor keras. Ia ragu membukanya, tapi suara itu semakin menjadi-jadi. Saat ia akhirnya memberanikan diri, pintu terbuka begitu saja tanpa siapapun di luar. Hanya ada sepotong roti di ambang pintu, masih hangat, dengan noda merah pekat di tengahnya. Bau amis yang menyengat membuatnya muntah seketika. Ia tahu, pesan itu jelas. Mereka sedang mengawasinya dan tidak akan membiarkannya lolos. Dan bulan purnama tinggal 7 hari lagi. Purnama itu datang lebih cepat dari yang Rudy bayangkan. Malam terasa lebih panjang, dan udara Cikarang seolah menahan napas. Di pabrik roti milik Tuan Lim, suasana terasa berbeda. Semua karyawan bekerja dengan intensitas yang ganjil, tapi juga sunyi. Tidak ada gurauan, tidak ada obrolan. Hanya suara deru mesin denting loyang dan aroma roti yang kali ini terasa terlalu manis hingga menusuk hidung. Sejak sore, Rudy merasa semua mata mengawasinya. Karyawan yang biasanya ramah, kini hanya memberikan senyum tipis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mandor Anton bahkan tidak menyapanya, hanya menepuk bahunya pelan, lalu berbisik, "Jangan melawan." Pukul 11 malam, semua pekerjaan dihentikan lebih awal. Mesin dipadamkan, dan seluruh karyawan diminta berkumpul di aula belakang. Rudy ikut berjalan, meskipun hatinya berdebar hebat. Di pintu menuju aula, dua pria kekar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya berjaga, memastikan semua orang masuk. Pintu itu lalu dikunci dari luar. Lampu aula hanya menyala redup. Di tengah ruangan, meja kayu besar seperti yang pernah ia lihat dalam mimpi sudah dipersiapkan. Di atasnya, sehelai kain putih terbentang dengan lingkaran darah yang sudah kering membentuk pola aneh di sekeliling meja. Di sedit olah, beberapa karung tepung disusun seperti pembatas, seolah menutupi sesuatu yang bergerak di baliknya. Tuan Lim muncul dari pintu samping. Kali ini ia tidak mengenakan jas rapi seperti biasanya, melainkan jubah hitam panjang. Wajahnya terlihat lebih pucat, matanya cekung,
tapi bibirnya tersenyum lebar. Ia menepuk tangan 3 kali, dan dari gudang timur muncullah 4 orang membawa baki besar berisi roti-roti segar, tapi roti itu bukan untuk dijual. Bau amis samar keluar dari uap panasnya. Saudara-saudara, suara Tuan Lim terdengar berat namun jelas. Malam ini kita melanjutkan perjanjian. Kita memberi dan kita menerima. Kalian semua ada di sini karena setia. Dan karena tahu harga dari kesetiaan, beberapa karyawan senior menunduk. Sebagian lain menatap kosong, seakan pikiran mereka sudah mati sejak lama. Tuan Lim lalu menatap lurus ke arah Rudy. Dan malam ini, katanya sambil tersenyum, kita menyambut saudara baru kita yang telah melihat, mendengar, dan mengetahui terlalu banyak. 2 pria kekar mendekat, menarik Rudy ke depan. Ia meronta, tapi kekuatan mereka terlalu besar. Tangannya diikat, dan ia dipaksa berdiri di samping meja. Tuan Lim berjalan mengitarinya, seperti pemangsa yang mengamati buruannya. Kamu seheras Nia. Pergi saat masih bisa, bisik Tuan Lim. Suaranya nyaris seperti desahan. Tapi rasa ingin tahumu, itu yang membuatmu sempurna untuk malam ini. Karung-karung tepung di sudut aula mendadak bergerak lebih keras. Salah satu karung terguling, menampakkan cakar panjang berwarna kehitaman yang keluar dari dalam. Suara geraman rendah memenuhi ruangan. Sesuatu ada di sana, makhluk yang selama ini menjadi penerima. Tampil mereka Rudy merasakan hawa dingin menyelusup tulang ketika makhluk itu perlahan keluar. Bentuknya sulit dideskripsikan, setengah manusia, setengah binatang. Kulitnya pucat dan retak seperti tanah kering. Matanya merah menyala. Mulutnya dipenuhi gigi bergerigi. Aroma anyir bercampur manis langsung memenuhi aula. Tuan Lim mengangkat kedua tangannya, memulai mantra dalam bahasa yang tidak Rudy mengerti. Para karyawan senior ikut merapal, mata mereka setengah terpejam. Saat itu, pintu aula tiba-tiba terbuka keras. Seorang wanita paruh baya berlari masuk karyawan. Bagian pengepakan yang selama ini ramah pada Rudy, wajahnya panik. Janganlah kokon. Dia bukan orangnya, teriaknya. Suasana hening sejenak. Tuan Lim menatapnya, lalu tertawa pelan. Mei Ling, kau terlalu lembut. Wanita itu berlari ke arah Rudy, mencoba melepas ikatannya, tapi salah satu pria kekar langsung memukulnya keras hingga ia terjatuh dan tak bergerak. Rudy menjerit, berusaha melepaskan diri. Makhluk itu kini hanya berjarak beberapa langkah, mengendus udara di sekitarnya. Lidahnya yang panjang dan hitam menjulur, menjilat udara seolah merasakan aroma daging segar. Namun sebelum cakar makhluk itu menyentuhnya, Rudy mengambil keputusan nekat. Ia menjatuhkan tubuhnya ke depan menggantung meja, hingga lilin-lilin ritual padam. Kegelapan langsung menyelimuti ruangan. Terdengar teriakan denting loyang dan geraman marah. Dalam kekacauan itu, Rudy berhasil merobek sebagian ikatannya dengan potongan kayu meja. Ia berlari ke pintu samping, tapi sebelum sempat keluar, cakar dingin mencengkeram lengannya. Itu menariknya, dan dalam cahaya remang dari lorong, Rudy melihat mata merah itu sangat dekat, jauh lebih mengerikan dari mimpinya. Dan di saat terakhir, ia mengerti sesuatu. Tidak ada yang benar-benar bebas dari pabrik ini. Mereka yang mencoba kabur akan tetap menjadi bagian dari perjanjian dengan cara apapun. Teriakan Rudy bergema di lorong, lalu menghilang. Pagi harinya, pabrik kembali beroperasi seperti biasa. Tidak ada yang bertanya tentangnya. Di meja istirahat, karyawan ada roti baru dengan aroma yang sangat menggoda. Semua orang memakannya tanpa banyak bicara. Di balik pintu gudang timur, terdengar suara Tuan Lim tertawa pelan. Perjanjian tetap utuh, katanya, dan roti kita akan selalu membuat orang kembali lagi.